Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Amalia Batubara dari kelas 10 MIA 1. Saya ingin mempresentasikan tentang uang, bank, dan kebijakan moneter. Pertama, uang. Pengertian uang. Uang dapat didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menyetujui penggunaan suatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan, berdaya mempunyai mutu yang sama. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meluncurkan tukar-menukar atau alat tukar. 2. Untuk menjadi satuan hitung atau pengukur nilai. 3. Untuk ukuran bayaran yang ditunda. 4. Untuk sebagai alat penyimpanan nilai. 2. Jenis-jenis uang. Berdasarkan bahan. 1. Uang logam, yaitu uang yang terbuat dari logam. 2. Uang kertas, yaitu uang yang dibuat dari kertas. B. Berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1. Uang kartal atau kartal sama dengan kepercayaan, yaitu uang mata logam yang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral dan berlaku umum untuk masyarakat. 2. Uang giral. Giro atau sama dengan simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada rekening giro di bank-bank umum dan sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memperlakukan pembayaran dengan perantaraan cek, biljet giro, atau perintah pembayaran. C. Berdasarkan nilai. Bernilai 1. Bernilai penuh, yaitu uang nilainya dan bahannya atau nilai intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Bisa berupa uang logam. 2. Nilai tidak bernilai penuh, yaitu uang yang nilai bahannya tidak intrinsik, tidak sama dengan nominalnya, biasanya berupa uang kertas. Berdasarkan pemakai. 1. Internal value, yaitu kemampuan uang untuk membeli uang atau jasa di dalam negeri. 2. Internal value, yaitu kemampuan uang untuk ditukarkan dengan uang asing. 3. Teori nilai uang. A. Teori barang. 1. Teori logam atau katalistik menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena bahannya dibuat dari logam dan bernilai tinggi. Teori ini dipelopori oleh Adam Smith. 2. Teori nilai batas menyatakan bahwa uang diterima masyarakat karena adanya keperluan masyarakat akan barang dan adanya kepercayaan terhadap uang. B. Teori nominalisme. Teori 1. Perjanjian atau konversi, yaitu uang yang diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. 2. Teori kebablasan, yaitu uang yang diterima oleh masyarakat karena kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. 3. Teori penerangan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya ketetapan dari pemerintahan dalam pertukaran. 4. Teori tuntutan atau klaim, yaitu yang diterima oleh masyarakat karena ada tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. 5. Teori realisme atau fungsi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya penilaian terhadap uang yang dapat memudahkan pertukaran. Pelopor teori ini adalah David Hume. C. Teori internal. Teori ini didasarkan pada kemampuan untuk ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi moneter, teori ini disebut juga dengan permintaan uang. Teori kuantitas atau quantitative menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi harga barang, dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. M sama dengan K kali P. Dengan M atau mon, jumlah uang yang beredar. K sama dengan konstanta, perbandingan konstan. P sama dengan price dan harga barang.
Teori transaksi atau exchange equation. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher yang berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar berpindah tangan, dan jumlah barang yang dipandangkan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. MV sama dengan PT, dengan M mon sama dengan jumlah uang yang beredar, V velocity of circulation adalah kecepatan peredaran uang, price adalah harga barang, dan T transition of goods, jumlah barang yang diperdagangkan. 3. Teori persediaan kas atau cash balance theory. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Marshall yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan untuk persediaan kas dalam masyarakat sebagai pendapatan masyarakat. Dengan M sama dengan KPI. Dengan M mon jumlah uang yang beredar, K koefisien jumlah uang persediaan kas, price harga barang, Y is income pendapatan. Permintaan uang dan penawaran uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan tujuan spekulasi. Penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk berkeperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Uang, pendapatan, dan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang adalah sebagai berikut. Pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, harga barang, fasilitas kredit, dan kekayaan yang dimiliki masyarakat. Lembaga keuangan perbankan. Pengertian bank. Bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebagai lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter. Jenis-jenis bank. A. Jenis bank menurut fungsinya. 1. Bank sentral. Bank sentral disebut juga bank of issue atau bank sirkulasi karena tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah, dan suatu negara mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak dan keduanya. Untuk Bank Indonesia mempunyai 3 tugas, yaitu sebagai berikut: menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank. 2. Bank umum. Bank umum atau bank perdagangan adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dan menciptakan uang giral yang dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Tabungan dapat diambil dengan cek, menciptakan daya beli, memberi pinjaman jangka pendek. Usaha yang dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah memberi dan menerima pinjaman dari perusahaan lain atau masyarakat, menerima titipan barang berharga, melakukan kegiatan valuta asing, melayani jasa pengiriman uang transfer antar bank, melakukan giro atau inkaso antar bank, dan tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Perbedaan utama antara bank umum dan BPR adalah berbeda pada pemberian jasa lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito. 2. Memberikan pinjaman kepada masyarakat. 3. Menyediakan fasilitas pertukaran valuta asing. BPR dilarang untuk melakukan A. Menerima simpanan dalam bentuk giro, melakukan lalu lintas moneter seperti transfer, clearing, dan wesel. C. Melakukan pembayaran ke luar negeri. D. Melakukan usaha asuransi. Bank syariah atau bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, bukan prinsip-prinsip bank syariah. 1. Prinsip mudharabah. Prinsip memberikan modal pada nasabah, memberikan keahliannya, sedangkan laba dibagi menurut rasio nisbah yang disetujui. 2. Prinsip mudharabah.
Para nasabah bank membeli suatu produk komoditif menurut rincian tertentu dan menghendaki agar bank mengirimkannya kepada mereka berdasarkan imbalan harga tertentu menurut persetujuan awal antara kedua belah pihak. 3. Prinsip musyarakah. Baik bank maupun klien menjadi mitra usaha dengan menyumbang modal dalam berbagai tingkat dan mencapai kata sepakat atas rasio laba dan dibuka dan waktu tertentu. Jenis bank menurut kepemilikannya: bank milik negara, bank milik swasta, dan bank milik koperasi. Jenis bank menurut bentuk hukumnya: bank berbentuk perseroan terbatas atau PT, bank berbentuk firma atau FA, bank berbentuk badan usaha perseorangan, bank berbentuk koperasi. Jenis bank menurut organisasinya: unit banking, bank yang hanya mempunyai satu organisasi dan tidak memiliki cabang di daerah lain. 2. Branco banking, bank yang memiliki cabang-cabang di daerah lain. Correspondence bank adalah bank yang dapat melakukan pemeriksaan dokumen ekspor impor dan kegiatan utamanya di luar negeri. C. Kredit. Istilah kredit berasal dari bahasa Latin creder yang artinya percaya. Seseorang atau badan usaha yang memberi kredit atau krediator percaya bahwa peminjam atau debitur pada masa mendatang akan sanggup memenuhi segala kewajiban seperti yang telah dijanjikan. Unsur-unsur kredit: kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. Tujuan kredit. Tujuan pemberian kredit umumnya adalah mencari keuntungan, membentuk imbal, atau bagi hasil. Namun tujuan utama pemberian kredit di negara kita adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemberian kredit dapat dibedakan atas kepentingan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pemerintah. Pemberian kredit harus sesuai dengan kebijakan moneter, selektif, dan diarahkan pada sektor-sektor yang diprioritaskan dalam pembangunan. B. Masyarakat. Pemberian kredit bertujuan agar masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhannya dan berupa barang atau jasa. Dunia usaha. Pemberian dimaksud agar kegairahan berusaha meningkat dan sekaligus meningkat jumlah produk yang diproduksi yang pada gilirannya akan meningkatkan laba usaha. Fungsi kredit: meningkatkan daya guna barang, meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, menstabilkan moneter, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pendapatan, memperluas hubungan internasional. Syarat-syarat karakter. Syarat-syarat kredit. 1. Karakter. Sifat dan tingkah laku pemohon dalam kehidupan berusaha. Kemampuan pemohon dalam mengembalikan kredit tepat waktu. Modal atau kapital yang dimiliki perusahaan berasal dari pinjaman bank dapat mendorong perkembangan usaha. D. Jaminan. Jaminan atau kolateral adalah harga tetap atau surat-surat berharga yang dapat digunakan untuk menjamin kredit yang diterima. Kondisi ekonomi. Condition of economy adalah yang akan datang harus mengembangkan keadaan yang cerah. Jenis kredit. Kredit menurut tujuan pemakaian, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Konsumtif adalah kredit yang digunakan oleh konsumen dengan tujuan konsumtif. Kredit pembelian motor. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha, misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. Kredit menurut waktu. Kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit menurut jaminan. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang didasarkan pada kepercayaan. 2. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang diberikan dengan jaminan barang tetap atau tidak tetap. Kredit menurut sumber, kredit dalam negeri, dan kredit luar negeri. Kredit menurut subjek. Kredit penjual, kredit pembeli, kredit perbankan, kredit pemerintah, dan kredit luar negeri. Kebaikan dan keburukan kredit. Kebaikan kredit: 1. Meningkatkan produktivitas modal, memperlancar tukar menukar. 3. Meningkatkan peredaran barang. Keburukan kredit: hidup konsumtif, jumlah uang yang beredar bertambah, spekulasi, artinya dengan mengharapkan untung yang besar. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter, inflasi, dan deflasi. Pada kebijakan moneter, diskonto, inflasi menaikkan suku bunga, deflasi menurunkan suku bunga. Kebijakan moneter, politik pasar terbuka, inflasi menjual surat-surat berharga, deflasi membeli surat-surat berharga. Kebijakan moneter, cash ratio, inflasi menaikkan cash ratio, deflasi menurunkan cash ratio. Kebijakan moneter, pengawasan kredit, inflasi kredit ketat, dan deflasi kredit longgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.